Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Niat Pamungkas. Di sini saya sebagai salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Widya Selam bersama dengan rekan saya yang lain yaitu Bapak Doni Juliandri Prihadi dan Bapak Fani. Nah, untuk mata kuliah Widya Selam sendiri, di sini kita akan mempelajari bagaimana mengenai sejarah penyelaman dan perkembangannya sampai saat ini, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan untuk kegiatan penyelaman, kemudian aspek-aspek fisika dan fisiologis yang bisa kita gunakan untuk kegiatan penyelaman, kemudian medical aspek, kemudian cara membaca dive table, kemudian cara mengenal di lingkungan penyelaman, kemudian cara bagaimana kita melakukan navigasi di dalam kegiatan penyelaman. Nah, itu semua digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan kalian sebagai mahasiswa di ilmu kelautan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fisika penyelaman. Nah, sebelum kita membahas mengenai fisika penyelaman, mengapa sih kita yang mau belajar penyelaman itu harus paham aspek-aspek fisika, yaitu untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan kita selama penyelaman. Aspek fisika yang pertama yang harus kita ketahui yaitu mengenai tekanan. Nah, di sini tekanan itu apa sih sebenarnya? Tekanan udara di permukaan laut pada suhu 0 derajat pada dasarnya adalah tekanan yang disebabkan oleh berat atmosfer di atasnya. Nah, kemudian tekanan ini sifatnya konstan yaitu sekitar 760 mm air raksa dan menjadi dasar hukum 1 atmosfer. Tadi kita sudah membahas bahwa tekanan di permukaan adalah sebesar 1 atmosfer atau kita baca di SPG kita atau di gauge pressure kita sebesar 0 atg. Nah, kemudian si tekanan ini mengalami perubahan ketika kita berubah 10 meter kedalaman, maka tekanan akan meningkat menjadi 2 atmosfer atau misalkan kita lihat di self pressure gauge sebesar 1 atg. Nah, kemudian turun kita ke kedalaman 20 dan 30, maka tekanan akan meningkat seterusnya. Nah, kemudian yang harus kita pahami juga mengenai komposisi udara yang kita hirup sehari-hari. Nah, di sini komposisi udara 78% yaitu nitrogen, kemudian 21% oksigen, dan 1%-nya gas lainnya. Nah, selanjutnya hukum fisika yang akan kita pelajari di sini mengenai hukum Archimedes. Dikatakan bahwa setiap benda yang dibenamkan sebagian atau seluruhnya ke dalam cairan, maka dia akan mendapat gaya tekanan ke atas sebesar cairan yang dipindahkan. Nah, kemudian semakin padat cairan, semakin besar daya apungnya. Nah, bisa dilihat misalkan ada seorang penyelaman, nah dia beratnya sekitar 87 kg, maka dia akan mendapat gaya tekanan ke atas sebesar 87 kg. Nah, kemudian apabila misalkan si penyelam tersebut bernafas, kemudian mengembangkan volume udaranya atau volume paru-parunya menjadi semakin besar, maka daya apung dia akan menjadi semakin besar. Oke, nah kemudian kita juga di sini harus memahami mengenai sifat benda. Sifat benda ada 3, yaitu positif, netral, dan negatif. Benda dikatakan positif apabila misalkan kita mempunyai sebuah benda, kemudian si benda tersebut kita lempar ke dalam air, kemudian si benda tersebut mengambang ke permukaan atau mengapung, maka si benda tersebut memiliki sifat positif. Nah, apabila si benda tersebut misalkan mengambang atau melayang di kolom perairan, maka benda tersebut memiliki sifat netral. Nah, kemudian apabila si benda tersebut tenggelam ke dalam permukaan air atau dasar perairan, maka si benda tersebut memiliki sifat negatif. Nah, di sini tugas seorang penyelam adalah dia mampu mengatur daya apung yang dia miliki. Jadi dia bisa berada di posisi di kolom perairan di kedalaman sesuai dengan yang dia inginkan. This video is showing you a few tips and tricks about buoyancy control for you as a beginner and how you will be able to more easily handle the situation underwater. Looking at buoyancy in itself, it is actually the status of managing lifting and also managing the kind of gravity that you have in the water. When you come down in the water the first time, you need to empty your wing of gas so that you can breathe out and then you will sink underwater. But if you don't do anything else, once you started sinking a few meters, you will end sinking faster and end up
hitting the bottom, and we will start the diving on the beginner level in a very, very shallow 1 and 2 meters depth. However, what we want to do is that we work with some tools for us to achieve what we call the neutral buoyancy, that we can be like if you imagine you being an astronaut, there's not many people that can be an astronaut, but we can be astronauts underwater, so that we can be weightless underwater. To be that, we need some tools. One of the tools that we have is the wing, so that can add a little bit of gas into the wing, and that will help us being neutral buoyant in the water. And the lungs, they are actually a very important tool for providing your buoyancy underwater. And they're all included in the package. You don't pay any extra for the lungs. They're included, so please use the lungs as a buoyancy control tool underwater. That means that if you are inhaling, you're getting more gas in your lungs, and you will ascend in the water column, whereas if you are exhaling, you will get more stabilized in the water column. And also in some water climates, we will use a dry suit. We need a little bit of comfortable gas in a dry suit, but we don't use a dry suit as a primary tool for our buoyancy control. So the tips and tricks for you when you come in the water the first time is actually for you, take it very easy, and also make yourself as big as possible. You make yourself as big as possible in the water, so it's easier for you to get balanced in the water. And then since we start very shallow, we've got the option of kind of getting a little bit of stability help with the help of a rock, for example, while we are working slowly, step by step, of trying to add a little bit of gas into your wing to see that you can achieve neutral buoyancy. If you're floating up, you actually have to ventilate a little bit of gas out from your wing, either from your inflator or you use your little dump valve that we will show in the next part. We start off just finding a little bit of how things work in the shallow. The tips here is also to take it very, very slowly. As every diver does underwater, you need to take it very slowly. And you need to do small adjustments, not any big adjustments. And please remember, your breathing is your primary tool also. So control your breathing will control your buoyancy also, and giving yourself a more relaxed setting in the water. While we progress with buoyancy practice and buoyancy proficiency for you, then it's much easier when you have the proficiency of staying in the water column of where you want to be. It's much easier later on to start working with, for example, clearing your mask and doing other team exercises underwater once you got the platform in place. And also, it's much easier and much more efficient for you if you have a neutral buoyancy to achieve a good swimming technique underwater. You could imagine yourself not having control and you're too heavy underwater. It's very hard for you to get an efficient swimming technique. So just a short sum up for the buoyancy tips and tricks is that use the buoyancy, the wing for your primary tool, but don't please forget your lungs. Control your breathing, that's the key, and make small adjustments, and then also don't get too worried about not getting your buoyancy correct on the first time underwater. This will take time, but it's well worth time spent for your effort later on when you're doing skills and things underwater, neutrally buoyant. It's much easier, and that is the way we want you as a diver to develop. Selanjutnya yaitu hukum Boyle. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara tekanan dan volume. Nah, dikatakan bahwa volume dari suatu kumpulan gas dia akan berbanding terbalik dengan tekanan gas absolut. Nah, kemudian dapat dikatakan apabila atau bila mana tekanan meningkat, maka volume dari suatu kumpulan gas akan berkurang
atau sebaliknya. Kita bisa lihat di ilustrasi, misalkan kita memiliki sebuah balon dengan volume 60. Nah, ketika si balon tersebut ada di permukaan, volumenya 60, kemudian ketika balon tersebut kita bawa ke dalam perairan, misalkan bawa ke kedalaman 10 meter, maka volumenya berkurang menjadi 30 dan seterusnya. Begitu juga yang akan kita alami ke organ-organ tubuh kita ketika kita melakukan penyelaman. Masih dengan hukum Boyle, nah di sini di ilustrasi kita bisa melihat ketika misalkan saya mempunyai sebuah balon, ya volumenya 1, kemudian balon itu saya bawa ke dalam air, misalkan ke kedalaman 33 feet ya atau 10 meter. Nah, maka dia akan mendapat tekanan sebesar 2 atmosfer. Kemudian volumenya akan berkurang setengahnya. Nah, kemudian kita misalkan bawa kembali si balon tersebut, maka volumenya tersebut akan berkurang sepertiganya ketika misalkan kita bawa ke kedalaman 66 feet atau 20 meter. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya. Misalkan kita meniup sebuah balon di kedalaman 66 feet. Nah, kemudian volumenya dikatakanlah 1. Nah, ketika si balon itu kita akan angkat ke permukaan, nah makanya volumenya akan membesar sebanyak 3 kali lipat. Nah, kemungkinan bisa meledak. Nah, itu juga yang terjadi apabila kita menahan nafas. Makanya di aturan penyelaman jangan pernah kita sama sekali menahan napas ketika melakukan penyelaman. Selanjutnya yaitu hukum Charles. Nah, di sini dikatakan bila tekanan konstan, maka volumenya dari sejumlah gas berbanding lurus dengan suhu absolut. Atau misalkan bisa dikatakan bahwa volume suatu benda juga terpengaruhi oleh suhu lingkungan di sekitarnya. Misalkan saya memiliki sebuah balon, kemudian si balon itu saya masukkan ke dalam freezer, maka si volume balon tersebut akan mengecil. Nah, ketika misalkan si balon tersebut saya bawa lagi ke luar, nah balon tersebut akan membesar. Nah, begitu juga dengan yang terjadi ketika kita melakukan penyelaman. Selanjutnya yaitu hukum Dalton. Nah, di sini adalah hukum yang berhubungan dengan udara, di mana udara yang kita hirup terdiri dari campuran nitrogen dan oksigen, dan pernafasan gas campuran. Kemudian hukum Dalton ini juga disebut hukum tekanan parsial, karena jumlah tekanan dari suatu campuran gas-gas adalah jumlah tekanan parsial dari tiap gas yang membentuk campuran tersebut. Nah, kemudian tekanan parsial dari suatu gas di dalam campuran diperoleh dengan mengalihkan presentasi gas dengan tekanan total. Dari tabel kita bisa lihat perubahan partikel-partikel gas seiring dengan perubahan kedalaman. Nah, yang harus kita pahami di sini yaitu ada batas toleransi maksimum kadar nitrogen dan oksigen yang mampu ditolerir oleh tubuh. Karena itu, dari hukum ini penting untuk mengetahui efek toksik dari gas pernapasan ke dalam penyakit dekompresi dan penggunaan oksigen ataupun gas-gas campuran lainnya untuk tujuan pengobatan. Selanjutnya yaitu hukum Henry. Nah, di sini dikatakan bahwa pada suhu tertentu jumlah gas yang terlarut dalam suatu cairan berbanding lurus dengan tekanan parsial di atasnya. Ketika misalkan kita menambah suatu tekanan, maka partikel-partikel gas akan terlarut lebih banyak ke dalam cairan di bawahnya. Nah, begitu juga terjadi dengan ketika kita melakukan penyelaman. Ketika kita melakukan penyelaman, semakin dalam tekanan akan bertambah, partikel-partikel gas yang ada, misalkan nitrogen dan oksigen, akan terlarut semakin banyak ke dalam darah kita. Nah, sehingga ada suatu penyakit yang disebut decompression sickness atau DEBANS. Nah, di sini adalah suatu kondisi di mana kita menyelam, kemudian kita naik terlalu cepat ke permukaan. Karena apa? Karena partikel-partikel gas yang ada di dalam darah kita, dia akan berusaha dengan cepat keluar ke permukaan. Ibaratnya, misalkan kalian memiliki satu buah minuman soda, kemudian kalian kocok, kalian akan melihat buih-buih di dalam cairan soda tersebut. Nah, kemudian ketika kalian buka dengan sekaligus, maka si cairan soda tersebut akan menyembur dengan sangat cepat. Nah, itu juga yang akan terjadi ke dalam tubuh kita ketika misalkan naik ke permukaan terlalu cepat.
fisika selanjutnya yaitu mengenai suhu. Nah, di sini dikatakan bahwa suhu air di sekelilingnya menentukan kenyamanan penyelaman dan lamanya penyelaman bisa dilakukan. Kemudian suhu air akan semakin berkurang secara nyata bersamaan dengan bertambahnya kedalaman, atau misalkan di sini ada lapisan yang disebut dengan thermocline. Nah, kemudian penyelaman selama berada di air akan kehilangan panas badan 20 kali lebih cepat dibandingkan dia di permukaan. Makanya di sini sangat penting kita memahami mengenai pelindung-pelindung tubuh ketika dilakukan penyelaman. Aspek fisika selanjutnya yaitu suara. Nah, suara di bawah air kira-kira 4 kali lebih cepat dihantarkan daripada di udara. Kemudian lokalisir suara lebih sulit di dalam air karena akan dihantarkan ke organ pendengaran lebih baik melalui tulang kepala diinduksikan daripada ke gendang telinga. Oleh karena itu maka sangatlah sukar bagi penyelam untuk melokalisir arah suara di dalam air. Nah, di dalam air kita bisa mendengarkan suara-suara misalkan seperti hujan atau misalkan badai, seperti itu. Kemudian misalkan ada kapal, tapi kita tidak bisa memprediksi atau menentukan arah kapal dari mana dan lain-lain. Ya, aspek fisika selanjutnya yaitu terkait penglihatan dan warna. Di sini, ketika kita melihat suatu benda, maka benda tersebut akan diproyeksikan lebih dekat dibandingkan dengan jarak sebenarnya di dalam air. Kemudian kita juga akan melihat warna-warna menjadi lebih pudar seiring dengan semakin dalam kita melakukan penyelaman. Baik, cukup mengenai aspek fisika di dalam penyelaman. Jadi kita bisa melakukan rangkuman atau summary. Kita di sini harus paham mengenai tekanan. Kemudian untuk hukum-hukum bisa kita rangkum menjadi A, B, C, D, dan H. A yaitu hukum Archimedes, kemudian B yaitu hukum Boyle, kemudian C yaitu hukum Charles, dan D yaitu hukum Dalton, dan H yaitu hukum Henry. Dan kemudian hal lain yaitu kita harus mengerti mengenai warna, cahaya, penglihatan, dan suara. Oke, terima kasih.